Halo, jumpa lagi di Sensasi Tren. Guys, pernah nggak kalian ngebayangin seandainya hidup kalian diperebutkan oleh wanita-wanita cantik? Bukan hanya itu, bahkan wanita-wanita cantik rela melakukan apa saja hanya untuk bisa tidur dengannya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang ada hubungannya dengan hal seperti itu. Penasaran pengen tahu ceritanya? Tapi sebelum itu kita mau ngingetin lagi nih ke kalian guys, untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe dan tinggalkan komentar kalian di kolom komen. Yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Sebelumnya perlu diketahui dulu nih guys, film ini berjudul Layover yang rilis pada tahun 2017. Cerita film ini diawali dengan menampilkan seorang guru cantik bernama Kate yang sedang mengajar di kelas yang tidak ada satu murid pun yang memperhatikannya. Dan disambung dengan menampilkan kembali seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai sales kosmetik yang sedang menawarkan dagangannya. By the way, kosmetik yang dia jual dari Korea Utara. Wanita cantik itu bernama Meg dan dia adalah sahabat Kate, guru cantik tadi. Namun kecantikan wajah mereka tidak secantik karir mereka nih guys. Kate baru saja dipecat karena cara mengajarnya dianggap tidak bagus. Sementara Meg, usaha kosmetiknya gagal karena ketahuan berasal dari Korea Utara. Aduh, cari penyakit. Hal ini tentu membuat mereka menjadi stres. Kate memutuskan berbelanja pakaian sebanyak mungkin untuk menghilangkan rasa stresnya. Sementara Meg menghilangkan stresnya dengan cara minum minuman beralkohol dan menyewa kupu-kupu jantan. Thanks for the lift. You're gonna give me a good review, right? 5 stars. Namun ternyata semua itu tidak dapat menghilangkan kepenatan di dalam otak mereka. Dan akhirnya Meg memutuskan untuk pergi berlibur ke Fort Lauderdale. Lalu dengan sepihak Meg mewajibkan Kate untuk ikut. Dengan terburu-buru, akhirnya mereka pun berangkat. Namun ternyata antrian di bandara begitu panjang. Tapi Meg yang memiliki otak agresif itu tidak kehabisan akal. Dengan memanfaatkan pesonanya yang hot, dia berusaha merayu petugas bandara untuk mempercepat antrian tiket mereka. Dan akhirnya mereka berhasil maju ke barisan pertama di antrian baru. Di dalam pesawat, saat kedua sahabat ini sedang bercanda ria, tiba-tiba datang seorang pria bernama Ryan yang ingin pergi menghadiri pesta pernikahan. Dan ternyata dia duduk di kursi tengah antara Meg dan Kate. Wah, serasa duduk di tengah-tengah bidadari. Jadi iri. Dan tentu saja penampilan Ryan yang begitu tampan mempesona seperti saya berhasil membuat Kate dan Meg jatuh hati dan mulai alhasil, persaingan kedua gadis cantik ini pun dimulai. Dalam perjalanan, penerbangan mereka mengalami sedikit kendala nih guys. Adanya badai Cindy memaksa maskapai penerbangan melakukan pendaratan sementara di Lois. Dan dengan terpaksa juga mereka harus menginap di Hotel Sheraton. Wah, asik-asik udah mulai hot nih. Selanjutnya, Ryan yang auto sehotel dengan mereka berdua pun akhirnya mengajak mereka untuk minum-minum untuk mengisi kekosongan waktu guys. Malam itu, Kate tampil begitu cantik dengan menggunakan gaun istimewanya yang membuat Ryan terpesona. Tapi tiba-tiba Meg datang dengan mengenakan gaun sari dari India yang dia pinjam dari tamu hotel. Karena Meg yang super seksi itu ternyata tidak punya gaun. Kecantikan mereka pun menarik perhatian banyak laki-laki di pesta malam itu. Namun tak ada satupun yang berhasil meluluhkan hati kedua wanita cantik ini kecuali saya. Ryan maksudnya. Dan yang bikin gregetan di malam itu, Ryan berhasil mengajak kedua gadis seksi ini berdansa bersama guys. Ayo, ngiri lu kan? Ngiri lu kan? Pengen. Dan pesta itu pun dilanjutkan dengan acara menari bergilir nih guys. Meg yang saat itu berusaha menarik perhatian Ryan tiba-tiba maju ke tengah kerumunan dan menari-nari mengenakan gaun sari yang indah itu. Dia menari sambil berputar-putar. Dan saking asiknya menari, Meg tidak sadar gaun sarinya melorot dan kelihatan deh tumpeng ketannya. Yang moto menang banyak. Akhirnya Meg pun malu tidak karuan. Bahkan rasa malunya terus tembus terbawa sampai ke kamar hotelnya.
Oke, perjalanan pun berlanjut. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi menaiki balon udara. Namun, Kate ternyata takut dengan ketinggian, menjadi histeris saat balon semakin tinggi. Dan Ryan pun berusaha menenangkannya. Tapi, Meg yang melihat hal itu akhirnya cemburu dan iri. Dan situasi semakin kacau saat Meg yang cemburu sedang membuka botol minuman yang tanpa sengaja tutup botol minuman tersebut mengenai mata pilot balon udara. Nah, lu bayangin nih guys, itu pilot matanya yang aktif tinggal satu dan malah kena tutup botol sampai berdarah. Apa kira-kira yang terjadi? Ya, begitulah. Oke, lanjut. Kegiatan yang begitu kacau tadi membuat Ryan ingin bersantai di kolam renang. Wah, asik nih. Dan ya, Meg dan Kate juga langsung pengen ikut. Nah, kira-kira pemandangan apa yang akan disuguhkan di kolam renang? Penasaran kan? Oke, lanjut. Diawali dengan Meg yang seksi dan agresif itu tentu saja selalu siap dengan pakaian bikini-bikininya yang super seksi. Sementara Kate yang guru kalem hanya memiliki bikini biasa. Namun Kate tidak kehabisan ide. Dia menggunting-gunting bikini hitam miliknya agar terlihat lebih hot dan seksi agar tidak kalah dengan Meg. Dan di momen inilah mata para penonton pria dimanjakan oleh keindahan tubuh Kate yang putih mulus terlihat begitu menggoda. Coba kita lihat nih. Wow. Yeah. Awas ngiler bang. Bang. Oke, lanjut. Ryan yang tadinya mau menghampiri Meg yang sudah tampil seksi dengan bikininya mendadak berubah haluan menjadi menghampiri Kate yang lebih terlihat seksi menggoda. Dan persaingan pun semakin panas. Perjalanan pesawat tidak kunjung bisa dilakukan. Akhirnya Ryan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Dan tentu saja Anda bisa tebak, Meg dan Kate yang sama-sama sangenya ini pun auto ngikut. Kali ini perjalanan mereka bukan hanya bertiga guys, ditambah dengan satu orang lagi sang pemilik mobil yaitu Clark yang nanti akan melengkapi serunya perjalanan. Dalam perjalanan mereka menyempatkan waktu untuk mengisi bensin guys. Dan ada hal yang seru saat mereka mengisi bensin, yaitu kejadian di mana Kate yang saat itu kebelet pipis ingin ke kamar mandi. Dan saat dia masuk kamar mandi, tiba-tiba dari luar dengan begitu teganya Meg mengunci pintu kamar mandi sehingga Kate tidak bisa keluar. Hal itu dilakukan Meg supaya Meg bisa berdua-duaan dengan Ryan. Kate yang begitu hampir setengah mati di dalam kamar mandi yang jorok dan bau itu berusaha untuk keluar dari kamar mandi. Dan akhirnya Kate bisa keluar walau dalam keadaan yang sangat kotor. Melihat kondisi Kate yang sepertinya trauma, Ryan pun berusaha untuk memberikannya sebuah relaksasi. Kate yang tingkat sangenya lagi super tinggi itu pun akhirnya tanpa pikir panjang langsung melepas sedikit pakaian sebelah atasnya supaya bisa dipijit-pijit oleh Ryan. Kepengen juga lu kan? Aduh, jomblo. Oke, lanjut. Perhatikan dulu red ratingnya. Sudah? Oke. Sampailah di tengah perjalanan, mereka kembali berhenti di sebuah penginapan dan di sana mereka beristirahat. Dan di situ pula Meg dan Kate untuk pertama kalinya terpisah di film ini. Ryan yang menyadari hal itu akhirnya dengan segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati hangatnya tubuh Kate. Dan akhirnya mereka pun main kuda-kudaan. Bang, cuma mau ngingetin bang, itu kayaknya red ratingnya turun tuh bang. Dan keesokan harinya ternyata Ryan sudah kabur dan melarikan mobil Mary Clark yang mereka tumpangi itu. Dan ternyata di sini juga diketahui bahwa pesta pernikahan yang ingin didatangi oleh Ryan adalah pesta pernikahannya sendiri. Enak banget tuh bocah, udah puas langsung kabur. Meg dan Kate yang merasa dimanfaatkan tidak terima ditipu mentah-mentah begitu saja. Mereka langsung berusaha untuk menyusul Ryan. Hingga sampailah mereka ke kota tujuan. Meg dan Kate yang selalu terburu-buru tanpa berpikir panjang langsung mendatangi hotel gedung pernikahan di kota tersebut. Saat mereka melihat seorang pengantin wanita,
Tanpa pikir panjang, mereka mengatakan pada pengantin wanita di gedung tersebut bahwa mereka berdua sudah ditidurin oleh calon suaminya. Pengantin wanita itu marah dan membatalkan pesta pernikahan tersebut. Tapi ternyata Mike dan Kate salah orang. Calon pengantin prianya bukanlah Ryan, melainkan Carlos. Aduh, gagal deh tuh pernikahan anak orang. Oke, lanjut. Mereka tak berhenti sampai di situ. Mereka terus mencari Ryan ke ruang lain. Akhirnya mereka menemukan Ryan yang langsung lari ketakutan saat melihat mereka. Ryan pun tertangkap. Kate dan Mike ingin sekali menghajarnya. Namun Ryan memohon agar Mike dan Kate mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Dan di tengah situasi keributan itu datanglah calon istrinya Ryan yang ternyata sangat diktator dan membuat Ryan terlihat seperti kambing conge. Melihat hal itu, Kate dan Mike akhirnya tidak jadi menghancurkan pesta pernikahan Ryan dan menganggap Ryan sudah mendapatkan karma dengan resminya pernikahan Ryan dengan istrinya yang diktator itu. Nah, di akhir cerita, Kate dan Mike ternyata tidak melanjutkan liburan mereka lagi, malah mereka berpisah. Namun ujungnya mereka tetap dipertemukan lagi. Kini Mike yang berpenampilan baru dengan rambut pendeknya dan ternyata sudah berpacaran dengan Jay. Sedangkan Kate berpacaran dengan saya. Maksudnya sedangkan Kate kembali mengajar sebagai guru. Soalnya ternyata Kate tidak pernah dipecat dan dia hanya salah paham. Dan endingnya Mike dan Kate kembali bersahabat lalu ditutup dengan acara nonton TV bareng. Nah, begitulah kira-kira ceritanya guys. Bagaimana pendapat kamu tentang film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tulis juga kira-kira film apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di video sensasi tren berikutnya. Bye-bye.